8 Adab umum Muslim di hari Jumat. Hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Terdapat beberapa aktivitas ibadah yang secara khusus dianjurkan oleh syariat pada hari Jumat. Oleh karenanya, hari Jumat disebut dengan hari ibadah. Khusus bagi orang yang hendak menjalankan sholat Jumat, terdapat 8 hal yang disunahkan sebagai berikut. Pertama, mandi Jumat. Kesunahan mandi Jumat ini berdasarkan beberapa hadits, di antaranya hadits Nabi. Barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dari hadits syahih tersebut, ulama merumuskan bahwa disunahkan melaksanakan mandi Jumat bagi orang yang berniat melaksanakan sholat Jumat, meskipun Jumat tidak diwajibkan baginya. Sehingga kesunahan mandi Jumat ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki yang diwajibkan melakukan Jumat, namun juga berlaku bagi anak kecil, hamba sahaya, perempuan dan musafir yang berniat menghadiri sholat Jumat, meskipun mereka tidak diwajibkan melaksanakan Jumat. Adapun waktu pelaksanaan mandi Jumat ini dimulai sejak terbit fajar syodik sampai pelaksanaan Jumat. Lebih utama dilakukan menjelang keberangkatan menuju tempat sholat Jumat. Mandi Jumat ini sangat dianjurkan, sehingga meninggalkannya dihukumi makruh, sebab ulama masih berselisih mengenai hukum wajibnya. Kedua, bergegas hadir menuju tempat sholat Jumat sejak terbit fajar di pagi hari Jumat. Dianjurkan untuk bergegas menuju tempat sholat Jumat. Seseorang yang lebih awal berangkat Jumatan mendapatkan pahala melebihi orang yang datang setelahnya. Anjuran ini berlaku untuk selain imam. Adapun bagi imam yang disunahkan baginya adalah mengakhirkan hadir sampai waktu khutbah, karena mengikuti sunnah Rasulullah. Anjuran ini berdasarkan sabda Nabi. Barang siapa yang mandi seperti mandi junub pada hari Jumat, kemudian pada waktu pertama ia berangkat Jumat, maka seakan ia berkurban unta badanah. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu kedua, seakan berkurban sapi. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu ketiga, seakan berkurban kambing yang bertanduk. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu keempat, seakan berkurban ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu kelima, seakan berkurban telur. Saat imam keluar berkhutbah, malaikat hadir seraya mendengarkan khutbahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, memakai pakaian putih. Anjuran ini berdasarkan hadits Nabi. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya pakaian putih termasuk pakaian terbaik bagi kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lebih utama mengenakan pakaian putih dengan kualitas terbaik dan yang terbaru. Keempat, membersihkan badan. Pada hari Jumat, sunnah membersihkan badan dengan mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting kumis, memotong kuku, bersiwak dan menghilangkan bau badan. Beberapa hal tersebut disunahkan karena mengikuti sunnah Nabi. Kelima, memakai parfum. Tidak ada ketentuan khusus mengenai parfum yang dipakai saat Jumatan, namun lebih utama memakai minyak misik. Anjuran memakai minyak wangi ini berlaku untuk selain orang yang berpuasa, orang yang sedang ihram dan perempuan. Adapun bagi orang yang berpuasa dan perempuan, dimakruhkan baginya mengenakan parfum. Sedangkan bagi orang yang tengah menjalankan ibadah ihram haji atau umrah, hukumnya haram. Keenam, berjalan menuju tempat Jumat dengan tenang. Yang dimaksud tenang di sini adalah pelan-pelan dalam berjalan dan bergerak serta menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Anjuran ini berdasarkan hadits Nabi. Barang siapa membasuh pakaian dan kepalanya, mandi, bergegas Jumatan, menemui awal khutbah, berjalan dan tidak menaiki kendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapat pahala berpuasa dan sholat selama 1 tahun. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Ketujuh, membaca Al-Quran atau berzikir. Anjuran ini dilakukan saat perjalanan menuju tempat Jumat dan saat berada di tempat pelaksanaan Jumat. Ayat Al-Quran yang utama dibaca adalah surat Al-Kahfi. Adapun berzikir, yang lebih utama adalah membaca shalawat Nabi. Kedelapan, diam saat khutbah berlangsung. Saat khutbah berlangsung, hendaknya mendengarkan dengan seksama.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila dibacakan khutbah, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Kata Al-Quran dalam ayat tersebut ditafsiri dengan khutbah. Kesunahan diam saat berlangsungnya khutbah ini tidak tertentu untuk 40 jamaah yang mengesahkan Jumat, namun juga berlaku umum untuk seluruh jamaah Jumat yang hadir. Bagi jamaah Jumat yang mendengarkan khutbah, disunahkan baginya untuk tidak berkata apapun termasuk zikir. Sedangkan bagi jamaah yang tidak mendengarkan khutbah misalkan karena jauh, maka anjuran berdiam diri baginya adalah dengan tidak berbicara, namun baginya disunahkan untuk berzikir. Referensi: Syekh Mahfuz Etarmasi, Hasyiah Etarmasi, ala Al-Minhaj Al-Qawim, Juz 4, Hal 296 dan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatho, I'anah Etolibin, Juz 2, Hal 84.